Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video perkuliahan kali ini, mata kuliah kalkulus 1 pertemuan keempat, kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum itu, apa definisi dari nilai mutlak? Nilai mutlak yaitu disimbolkan ya, dengan seperti ini. Ini dibacanya mutlak X atau X mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan dapat diartikan sebagai jarak bilangan dari 0 sehingga jarak selalu bernilai positif. Nah, ya, berarti di sini ditegaskan bahwa nilai mutlak itu sebagai jarak dan jarak itu nilainya selalu positif. Sebagai contoh, mutlak 3 artinya jarak 3 dari 0 dan mutlak negatif 3 artinya jarak negatif 3 dari 0. Contohnya dalam garis bilangan, misalkan yang pertama mutlak 3 artinya jarak dari 0 ke 3 ya. 1, 2, 3. Ada 3 langkah ya. Begitu pula mutlak negatif 3 ya. Jadi 0 ke negatif 3 tadi ya yang tadi. Kalau ini yang positif 1, 2, 3. Nah, jadi kesimpulannya untuk mutlak positif dan mutlak negatif hasilnya akan tetap sama yaitu positif. Ya, mutlak 3 hasilnya positif yaitu 3. Mutlak negatif 3 hasilnya juga positif yaitu 3. Jadi mutlak itu sebagai pembuat positif suatu bilangan yang diistilahkan dengan jarak. Nah, definisi menurut matematikanya mutlak X sama dengan X di mana X lebih besar sama dengan 0 atau X-nya positif. Mutlak X negatif X ya, di mana X-nya lebih kecil dari 0 atau negatif. Jadi bila mana angka yang dimasukkan di sini positif akan keluar lagi positif, diperlukan lagi positif. Kalau angka yang dimasukkan itu negatif maka akan dikalikan negatif ya, negatif X. Jadi keluarnya nanti akan positif. Jadi misalkan di sini ada mutlak itu sebuah wadah ya, misalkan seperti ini. Nah, ada sebuah angka ya, misalkan angkanya positif. Nah, maka di sini keluarnya akan positif lagi. Ya. Misalkan angka yang masuk di sini negatif. Nah, di dalam mutlak ini dikalikan negatif lagi. Ya, kalau positif dikalikan positif tetap positif tadi. Kalau angka yang masuk ke dalam mutlak ini di dalam mutlak ini dikalikan negatif tadi ya, negatif X contohnya. Berarti akan keluar menjadi positif. Nah, itulah pengertian atau definisi dari nilai mutlak. Nah, untuk penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, kita akan menggunakan sifat-sifat harga mutlak. Ya, di sini ada beberapa sifat harga nilai mutlak. Yang pertama, mutlak X sama dengan X positif jika X-nya positif. Yang tadi sesuai definisi yang dua ini. Terus yang ketiga, jika mutlak X lebih kecil dari P, maka himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari negatif P dan lebih kecil dari P untuk P-nya yang positif. Nah, untuk yang ini lebih besar ya, nilai mutlak X lebih besar dari P, maka himpunan penyelesaiannya X lebih kecil dari negatif P atau X lebih besar dari P untuk P yang positif. Nah, untuk fungsi juga sama ya. Untuk fungsi sama halnya dengan yang nomor 3 dan 4 ya. Nah, untuk ini untuk lebih kecil, ini untuk lebih besar. Nah, ini juga berlaku untuk lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, yang fungsi lebih besar sama dengan. Nanti tinggal mengganti ininya, tinggal menambah sama dengannya saja ya untuk soal yang mengandung lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Yang ketujuh, jika mutlak fx ya, dua buah fungsi lebih kecil dari mutlak gx, maka ini ekuivalen dengan mutlak fx dikuadratkan ya, dan mutlak gx dikuadratkan. Jadi jika dua-duanya dikuadratkan itu nilainya akan tetap sama atau ekuivalen. Begitu pula yang lebih besar. Sama dengan juga sama, tinggal menambahkan sama dengan di sininya. Ya, sama dengan di sininya. Nah, itulah 8 sifat harga mutlak yang nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama di sini kita contoh menentukan himpunan penyelesaian. Ada sebuah contoh, mutlak 2x min 5 lebih kecil dari 3. Nah, kita bisa menggunakan sifat ketiga ya. Sifat ketiga di mana tadi mutlak x lebih kecil dari p, maka himpunan penyelesaiannya ya ini
X lebih besar dari negatif P dan lebih kecil dari P untuk P-nya yang positif. Jadi kita penyelesaikan, untuk penyelesaiannya hampir sama dengan penyelesaian pertidaksamaan aljabar biasa ya. Ini kan 2X min 5. Nah, ini nanti sebagai X-nya ya. Nah, berarti P-nya ini 3 sebagai P-nya. Berarti P-nya ada negatif 3 dan 3. Nah, ini negatif 3 dan 3 ini sebagai X-nya. Terus kita buat ini sebagai X tunggal ya, dihilangkan negatif 5 dan 2. Berarti untuk hilangkan dulu yang negatif 5, berarti kedua ruas ditambah 5 ya, kedua ruas tambah 5 ini habis. Jadi tinggal 5 kurangi 3 2, ini tinggal 2X ya, ini jadi 8. Terus ini kita bagi dengan 2 supaya tinggal X ya, hasilnya seperti ini. X lebih besar dari 1, X lebih kecil dari 4, seperti itu. Nah, jika digambarkan seperti ini ya, digambarkan di dalam garis bilangan real, karena tidak ada sama dengannya berarti bulatnya bulat kosong. X lebih besar dari 1 berarti ke kanan, X lebih kecil dari 4 berarti ke kiri ya, irisannya berarti ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, jika digambarkan dengan himpunan penyelesaian, kurungnya kurung terbuka ya. Nah, masih dengan soal yang sama, tetapi kita menggunakan sifat yang berbeda, yaitu sifat yang ketujuh ya. Karena ruas kiri merupakan ruas kanan dua-duanya positif, maka kita akan menggunakan pengkuadratan di kedua ruas tersebut. Contohnya seperti ini, kita kuadratkan dua-duanya. 3 kuadrat itu 9, ini dikuadratkan ya. 2x min 5 kuadrat itu sama dengan 2x min 5 kali 2x min 5 ya. Boleh dikalikan satu-satu, misalkan ke sini jadi 4x kuadrat, ke sini jadi min 10x, ini min 10x, ini jadi plus 25. Jadi 4x kuadrat min 20x plus 25. Nah, seperti itu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Terus kita buat ruas kanan itu menjadi 0 ya. 9 pindahkan ke sini. Jadi 25 kurangi 9 hasilnya 16. Nah, setelah itu kita bagi ya, sederhanakan karena semua bilangannya bisa dibagi dengan angka 2. Hasilnya 2x kuadrat min 10x plus 8. Terus kita cari titik potongnya atau kuadratkan ya, cari akar-akarnya. Nah, karena di sini 2x, tulis 2x dulu, 2x, terus cari bilangan. Nah, ini min 8 dan 2 dari mana? Caranya seperti ini. Cari dua bilangan. Nah, ini karena ini ada angka 2, kalikan dulu dengan 8. 2 kali 8 kan 16 ya. Terus cari dua bilangan, jika dikalikan dapat 18 ya. Jika dikali dapat 18 ditambah dapat negatif 10. Berapa dua bilangan tersebut ya? Dikali dapat 16 ditambah dapat negatif 10. Dapatlah min 8 dan min 2. Min 8 kali min 2, min kali min plus 8 kali 2 16. Oke ya. Min 8 tambah min 2 min 10. Oke, berarti di sini min 8, di sini min 2. Kenapa ini 2x tadi? Karena ininya ada 2x. Terus dibagi 2 karena di sininya ada 2. Terus semuanya dibagi 2. Setelah itu angka tersebut, angka ini dibagi 2 semuanya. Hasilnya 2x bagi 2 tinggal x, 8 bagi 2 4. 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 negatif 1. Berarti x-nya ya, pembuat nolnya berarti 4, kebalikannya berarti ini 1. Seperti itu. Berarti titik potongnya 1,4. Nah, terus jika digambarkan nah, seperti ini ya. Ini 1, ini 4. Terus kan ini ada 3 interval. Interval 1 ini ya. Interval 1, interval 2, interval 3. Kita ulang, jangan dulu digambar seperti itu. Nah, kita ini dulu. Ini 1, ini 4. Bulatnya kosong karena ini tidak ada sama dengannya. Ini kan ada 3 interval 1, 2, 3 ya. Nah, tentukan karena yang diminta lebih kecil dari 0 berarti yang diminta yang negatif. Nah, untuk menentukan mana interval yang negatif dan positif, caranya kita melalui titik uji ya. Titik uji misalkan antara di sini deh. Sebelah interval 1 kan di sini ada angka 0. Masukkan ke sini 0. Ya. Masukkan ke sini 0. 0 kuadrat kan 0. 0 kali 2 0 ya. 10 kali 0 0 ya. 10 x diganti dengan 0 semuanya. Di ini 0 0 sisanya 8. 8-nya positif. Berarti di sini positif zigzag. Ini negatif, ini positif. Yang diminta apa?
lebih kecil dari 0, berarti yang negatif, berarti ini. Nah, tengah-tengah ya. Nah, jadi digambarkan seperti ini. Nah, itu ya. Untuk nomor 1 yang pakai sifat yang ketujuh. Nah, untuk penulisan himpunannya kurung terbuka karena tidak ada sama dengannya. Nah, untuk nomor 2 ini juga kita bisa menggunakan sifat yang ke-8 ya. Tinggal memakai sama dengannya di sini. Ini kan ada sama dengannya, tinggal pakai sama dengan di sini. Sifat ke-8 berarti kedua ruas dikuadratkan. Cara mengkuadratkannya hampir sama dengan tadi ya. 2x plus 3 dikali 2x plus 3. Nah, hasilnya seperti ini. Bikin ruas kanan jadi 0, kita pindahkan, hasilnya seperti ini. Min 12x kuadrat, min 28x, min 18. Jadi yang ini semuanya dipindahkan ke sebelah kiri. Otomatis tandanya berubah. Seperti itu. Nah, kita bagi semuanya ya dengan negatif 4 ya. Dibagi dengan negatif 4, hasilnya 3x kuadrat plus 7x plus 4. Kita cari sama dengan tadi, karena 3x berarti 3x bagi 3. Cari dua bilangan, nah ini kalikan dulu, 12 kan, terus ini 7. Jadi cari dua bilangan, jika dikalikan dapat 12, tambah dapat 7. Perkalian 12 itu berapa kali berapa? 4 dan 3 ya. 4 kali 3 12, 4 tambah 3 7, berarti 4 dan 3. Bagi dengan 3. Nah, bagi dengan 3. Yang ini karena 4 tidak bisa dibagi 3 ya. Tulis lagi. Nah, ini bisa bagi 3, hasilnya 3x bagi 3x, 3 bagi 3 1. Berarti ini x-nya min 4 per 3 ya. Karena kebalikan berarti ini min 1. 4 per 3 dari sini. Kita buat garis bilangannya. Nah, jangan dulu di. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ini negatif 4 per 3, ini negatif 1. Ya, antara misalkan di sini 0 ya. Di sini 0. 0 masukkan di sini. 0 sisanya positif ya. X ganti dengan 0 otomatis 0 semuanya, ini tinggal 4. Berarti di sini positif, negatif positif. Yang diminta lebih kecil dari sama dengan 0, berarti yang tengah. Ya, lebih kecil sama dengan 0 negatif kan? Berarti yang ini. Oke. Titiknya titik penuh karena ada sama dengannya. Nah, jika digambarkan dengan ini himpunan penyelesaian seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kita menggunakan sifat nomor 4 ya. Karena lebih besar sama dengan, ini tinggal pakai sama dengan, sama saja. Nah, ini atau ya, x lebih kecil dari negatif p atau x lebih besar dari p. Nah, ini tulis lagi. Ini sebagai p-nya berarti sebagai x-nya, ini sebagai p-nya. Nah, ini ya, ada 2. Kita buat x-nya tunggal berarti 7 pindahkan ke ruas kanan ya, atau kedua ruas ini ditambah 7 semua boleh. Jadi kurangi 7 berarti ya, ini kan plus supaya hilang berarti dikurangi 7, atau dipindah ruaskan boleh. Pindah ruas ini jadi negatif, ini pindah ruas jadi negatif, tambahkan jadi negatif 9. Nah, ini tambah 2 kurangi 7 jadi negatif 5. Berarti ini x-nya 3 kalikan saja, 2 kali min 9 berarti min 18, yang ini min 10. Seperti itu. Nah, jika dibuatkan garis bilangan seperti ini ya. Ini kan lebih kecil sama dengan nih. Ya, ini lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil berarti ke kiri. Ini kan lebih besar. Berarti ke kanan. Nah, ini karena tidak ada batasannya, berarti ini sampai negatif tak hingga. Ini sampai tak hingga. Ya, seperti itu kalau digambarkan dengan himpunan seperti ini. Ya, yang pertama ini terbuka karena tidak ada batasannya, negatif tak hingga, negatif 18, kurung tertutup ya karena ada sama dengannya, ini atau ya, ini simbol atau, ini kurung tertutup karena ada sama dengannya, negatif 10, tak hingga karena tidak ada batasannya, seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh dari penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, contoh yang terakhir nomor 4. Nah, lihat nomor 4. X min 2 kuadrat mutlak kuadrat ya, kurangi x mutlak x min 2 lebih kecil dari 2. Lihat ada kuadrat di sini. Ininya angkanya sama. Berarti kalau ada angka yang sama bisa kita misalkan. Ya, misalkan mutlak x min 2 sama dengan y. Berarti setiap ada mutlak x min 2 kita ganti dengan y. Hasilnya y kuadrat min y lebih kecil dari 2. Kita buat ruas kanan jadi 0. Nah, jadilah pertidaksamaan kuadrat, hampir sama ya. Nah, terus kita cari nilai-nilainya, akar-akarnya ya. Karena ini 1 ya, 2 kali 1 kan 2. Berarti cari dua bilangan, jika dikalikan dapat min
2 jika ditambahkan dapat negatif 1 ya di sini, negatif 1. Dapatlah negatif 2 dan 1. Negatif 2 kali 1 negatif 2. Negatif 2 tambah 1 negatif 1. Seperti itu. Berarti Y-nya 2 dan Y-nya negatif 1. Jadi digambarkan seperti ini. Untuk menentukan positif negatifnya, ini kan gampang nih, kalau ada negatif positif berarti tengah-tengahnya ada angka 0. 0 masukkan ke sini. 0 kurangi 2 negatif 2 ya. 0 tambah 1 1. Berarti negatif kali positif. Negatif 2 kali 1 berarti negatif ya. Di sini negatif, ini positif. Karena yang diminta lebih kecil dari 0 berarti yang negatif yang tengah. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum jelas silahkan diulang-ulang videonya. Jika digambarkan seperti ini pakai kurung terbuka. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya pertidaksamaan bentuk akar ya. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama kuadratkan kedua ruas ya. Yang kedua, jadikan ruas kanan sama dengan 0 ya. Selesaikan seperti menyelesaikan pertidaksamaan linear atau kuadrat seperti tadi ya, hampir sama. Terus ada syarat tambahan di sini. Yang berada di dalam tanda akar, nah, yang di dalam tanda akar itu harus lebih besar sama dengan 0 atau positif ya. Jadi yang berada di dalam akar syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Contoh di sini. Akar 3x min 2 lebih besar dari akar 2x plus 4. Tadi langkah pertama, kedua ruas dikuadratkan. Dikuadratkan, jika ada akar dikuadratkan, akarnya akan misalkan di sini. Akar A dikuadratkan itu menjadi A. Jadi akarnya hilang ya. Kalau ada akar dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal A. Berarti ini tinggal 3x min 2 dan 2x plus 4. Jadi akarnya hilang. Setelah itu, setelah dikuadratkan, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Berarti yang ini ya, yang ini pindahkan ke sebelah kiri ya, sebelah kiri, atau kita kelompokkan ya. 2x, x angka dengan angka. Ini 2x pindah jadi negatif 2x, ini min 2 pindah jadi positif 2. Dapatlah 3x kurangi 2x tinggal x, 4 tambah 2 tinggal 6. Jadi x lebih besar sama dengan 6 ya. Dapatlah batasan x lebih besar sama dengan 6. Udah beres sampai situ. Terus ada syarat lagi. Setiap ada yang ada akar di dalamnya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ada yang ada akar kan, ini ada 3x min 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti kita cari batasannya 3x, kita pindah ruaskan. Berarti x-nya 2 per 3 ya. Bisa paham ya, ini gampang. Syarat yang kedua, 2x plus 4 lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x lebih besar sama dengan min 4. Berarti x-nya min 4 per 2. Berarti x-nya min 2 ya. Nah, batasan-batasan ini jadi ada 3 batasan, 1, 2, 3. Nah, kita tulis dalam sebuah garis bilangan ya, kita satukan. Ini kan ada angka negatif 2, 2 per 3 dan 6. Berarti yang paling kecil yang mana? Negatif 2 ya. Bulat penuh di sini misalkan. Terus 2 per 3 misalkan sebelah sini. Terus satu lagi 6 misalkan di sini. Nah, kita lihat yang negatif 2. Negatif 2 kemana? Lebih besar sama dengan negatif 2. Lebih besar tandanya, lebih besar ke kanan berarti. Nah, seperti itu. Terus yang 2 per 3. Ini juga lebih besar sama dengan, berarti ke kanan juga. Nah, seperti itu. Yang 6 juga sama, ke kanan juga. Nah, seperti itu. Terus mana himpunan yang memenuhi pertidaksamaan ini ya, untuk mengganti x-nya supaya pertidaksamaan ini bernilai benar. Berarti yang mana? Berarti yang teriris oleh ketiga batasan tersebut mana? Ada 3. Nah, ini berarti ya 1, 2, 3. Berarti daerahnya yang sini. Cara penulisannya gimana? Berarti yang memenuhi pertidaksamaan ini 6 ke sana. Berarti x, karena ini ada sama dengannya, lebih besar sama dengan 6. Ini himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Terus contoh yang kedua. Nah, ini juga sama, dua-duanya ada akarnya. Yang ini, langkah pertama kita kuadratkan, akarnya hilang. Ya, seperti ini. Terus langkah selanjutnya, ruas kanan jadikan 0, berarti pindahkan semuanya ya, pindahkan. Berarti ini ada kuadrat kan, berarti akan terbentuk pertidaksamaan kuadrat nantinya. Ya, pindahkan, berarti ini jadi negatif 2x, ini jadi plus 12. Nah, hasilnya x kuadrat plus x ya, ini 3x kurangi 2x tinggal x, min 18 tambah 12 tinggal min
Oh maaf, ini tinggal 6 bukan 16. Nah gitu ya. Terus kita cari faktor-faktornya. Berarti kalau dicari dua angka, jika dikalikan dapat 6 ya, jika ditambahkan dapat 1 berapa? Berarti tinggal 5 dan 1. Nah gitu ya. Oh 3 dan 2, maaf 3 dan 2. Iya 3 dan 2. Jadi dua angka jika dikalikan dapat 6, dikalikan dapat 6, iya 3 dan 2, maaf. Nah 3 dan 2 ya. 3 kali negatif 2 negatif 6. 3 tambah negatif 2 1. Berarti X nya negatif 3 dan X nya sama dengan 2. Seperti itu. Nah boleh kita gambar dulu. Nah, karena ini agak panjang, boleh kita gambar dulu. Nah ini ya, gambar dulu yang ini. Udah ada ininya. Nah kita gambar. Yang paling kecil kan negatif 3 di sini. Ada sama dengannya. Ini negatif 3. Ulang lagi. Di sini berarti kita tulis ulang lagi aja. Di sini aja kita gambar lagi di sini di atas. Kita gambar di sini ya. Ini berarti negatif 3, ini berarti 2. Nah, untuk menentukan ini kan ada 3 intervalnya. Kalau perbedaan kuadrat itu biasanya menghasilkan 3 interval. Nah, kita tentukan positif negatifnya. Nah, antara negatif dan positif, ini kan negatif, positif ini sini berarti ada angka 0, masukkan ke sini. 0 tambah 3, 3 ya. 0 kurangi 2, negatif 2. Berarti 3 kali negatif 2 atau positif kali negatif berarti negatif. Nah, sedangkan berarti ini positif, positif. Lihat tandanya, ini lebih besar dari 0. Berarti yang diminta yang positif. Berarti ini ke sini, ini ke sini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada syarat lagi. Syarat pertama yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti ini kita harus kuadratkan juga ya. Cari dua bilangan, jika dikalikan dapat negatif 18, ditambahkan dapat 3. Hasilnya 6 dan negatif 3. 6 kali negatif 3 negatif 18. 6 ditambah negatif 3 hasilnya 3. Berarti X-nya negatif 6 dan X-nya 3. Nah, jika digambarkan ya, berarti ini negatif 6 ya, penuh. Berarti ini 3 ya, seperti penuh. Nah, kita uji ya antara negatif dan positif ada 0. 0 masukkan ke sini, 0 hasilnya negatif. Ya, ini kan 0 tambah 6 positif 6. 0 kurangi 3 negatif 3. 6 kali negatif 3 hasilnya negatif. Positif, positif. Yang diminta yang positif, ke sana juga sama. Ini juga sama, ke sana. Nah, seperti itu. Syarat yang kedua. Nah, ini juga harus lebih besar sama dengan 0. Ya, ini tinggal kita pindahkan. Negatif 12-nya ke sini, positif. Jadi X-nya 12 dibagi 2. Hasilnya 6. Jadi ini jika digambarkan, misalkan ini 6. Kalau lebih besar, berarti ke kanan. Seperti itu. Nah, dari ketiga gambar ini kita gabungkan. Kita gabungkan. Angka yang paling kecil berapa di sini? Angka yang paling kecil negatif 6. Misalkan di sini negatif 6. Terus negatif 3. Misalkan di sini negatif 3. Terus 2. Nah, misalkan di sini 2 ya. Ini bulat penuh semuanya karena mengandung sama dengan. Terus angka 3 ya. Terus angka 6. Nah, gitu. Ini yang negatif 6 ke kiri. Terus yang negatif 3 juga ke kiri. Ke mana? Ke kiri ya? Ya ke kiri. Yang ini nih. Nah, yang ini ke kiri. Seperti itu. Terus yang 2 mana 2? 2 ini ke kanan. 2 ke kanan. Agak banyak. Nah, terus 3 ini ke kanan juga. Nah, terus 6 juga ke kanan. Nah, ini mana daerahnya? Berarti daerahnya ada 2 bagian nih. Ini yang terakhir 2, ini yang terakhir 3. Nah, cara penulisannya di sini ya, tulisannya. Berarti ini negatif 6 ke sana. Nah, kalau negatif 6 ke sana berarti X lebih kecil sama dengan, kenapa ada sama dengannya? Karena di sini ada bulat penuh, negatif 6. Jadi lebih kecil teh kan ke kiri, berarti lebih simbolnya gini. X lebih kecil sama dengan negatif 6. Atau satu lagi. Ini 6 ke kanan, berarti lebih besar. Berarti X lebih besar sama dengan 6. Ada sama dengannya karena ini juga bulat penuh. Berarti ini jawabannya himpunan penyelesaiannya. Ya, ada 2. Ya, seperti itu. Ya, demikianlah untuk penjelasan kali
kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.